Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Yulianti, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siska Najwa Septiandini dengan akhir NIM 366, lalu ada Putri Lana Andini dengan akhir NIM 370, lalu ada Derian Syah Maulana Yusuf dengan akhir NIM 375, lalu ada saya sendiri, Sarah Safira Nur Jamil dengan akhir NIM 385, dan terakhir ada Dimas Arifatur Rahman dengan akhir NIM 391. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh total aset turnover dan return on asset atau ROA terhadap struktur modal, yaitu DER. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Struktur modal. Struktur modal sendiri menurut Martono dan Harjito tahun 2012 yaitu perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Untuk struktur modal ini terdapat dua sumber dana, yaitu dari sumber asing atau eksternal perusahaan, atau biasa disebut dengan modal asing, atau yang kedua ada sumber dalam perusahaan atau internal perusahaan. Modal asing diartikan dalam hal ini yaitu hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan pada modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Untuk dana yang berasal dari sumber asing yaitu dapat diperoleh melalui utang atau debt financing dan melalui pembelanjaan sendiri yaitu dengan jalan penerbitan saham atau equity financing. Selanjutnya, di sini ada struktur modal dapat diukur dengan debt to equity ratio atau rasio total hutang dengan modal sendiri. Rumusnya itu menurut Tasik DKK tahun 2016. Untuk DER sendiri ini, rumusnya dari total liabilitas dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Yang pertama itu dia ada likuiditas. Likuiditas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kemampuan finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Jadi perusahaan yang sudah mapan akan memiliki akses mudah gitu untuk menuju pasar modal dalam meningkatkan dana dengan biaya yang lebih rendah. Sementara untuk perusahaan yang baru dan yang masih kecil itu akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses di pasar modalnya. Lalu yang kedua, untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal itu ada aktivitas. Aktivitas sendiri yaitu bagaimana perusahaan mampu menghasilkan penjualan selama satu periode berdasarkan aktiva yang dimiliki. Itu tuh menurut Asnawi dan Wijaya tahun 2015. Dengan demikian, dalam penelitian yang kami buat sekarang ini, pengukuran aktivitas menggunakan rasio total asset turnover atau biasa disingkat dengan TATO, yang merupakan perbandingan antara penjualan dan total aktiva. Untuk yang ketiga, faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas yaitu menurut Abdunanti 2016, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan laba pada tingkat penjualan, aset, modal saham. Lalu, tingginya profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan akan mengakibatkan perusahaan itu lebih banyak menggunakan pendanaan dari dalam perusahaan, karena jika profitabilitas semakin tinggi, maka perusahaan dapat menyediakan laba ditahan dan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga penggunaan hutang dapat ditekan. Baik, untuk selanjutnya mengenai metode penelitian akan dijelaskan langsung oleh Siska. Pada Siska dipersilahkan. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya tujuannya untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.
Selanjutnya ada jenis data. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Oleh Sugiono tahun 2010. Selanjutnya ada sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada sampel. Metode sampling, metode 23 purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu oleh Imron tahun 2019. Maka diperoleh jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 5 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan simbol GOOD. Yang kedua, PT Diamond Food Indonesia dengan simbol DMND. Yang ketiga, PT Malindo Feedmill Tbk dengan simbol MAIN. Selanjutnya ada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dengan simbol ULTJ. Yang terakhir ada PT Semen Indonesia atau Persero Tbk dengan simbol SMGR. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dependen yang pada penelitian ini yaitu debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya, variabel independen yang kita pilih yaitu pada rasio aktivitas total asset turnover atau TATO dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang terakhir, rasio profitabilitas yaitu return on asset atau ROA dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oh, mohon maaf, selanjutnya masih ada teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda adalah analisis hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Adapun data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah X1 ditambah X2 ditambah E. Dengan keterangan A sama dengan koefisien konstanta, X1 sama dengan total asset turnover atau TATO, X2 yaitu return on asset atau ROA, Y sama dengan struktur modal, selanjutnya E sama dengan error. Ya, baik. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada aktivitas total aset turnover atau TATO. Itu dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap struktur modal atau debt to equity ratio atau DER. Kemudian ada profitabilitas return on asset atau ROA dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Kemudian ada TATO dan ROA juga dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap struktur modal atau DER. Next. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Next. Hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2018 total TATO yaitu 1,91, ROA 0,15, kemudian struktur modal atau DER 0,69 pada tahun 2019 TATO jumlah TATO 1,67, jumlah ROA 0,13,
dan jumlah DER 0,83. Kemudian pada tahun 2020 total tato 1,17, ROA 0,07, DER 1,27. Pada tahun 2021 total tato 1,30, ROA 0,09 dan DER 1,23. Lalu tahun 2022 total tato 1,43, total ROA 0,09 dan DER 1,19. Lalu ada hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018. Total tato yaitu 1,48, ROA 0,11, struktur modal DER 0,44. Lalu pada tahun 2019 total tato 1,24, ROA 0,09 dan DER 0,70. Selanjutnya tahun 2020 total tato 1,08, ROA 0,04, DER 0,22. Lalu 2021 total tato 1,11, ROA 0,07, DER 0,25 dan pada tahun 2022 total tato 1,23, ROA 0,07 dan DER 0,27. Lalu ada hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Malindo Feed Mill Tbk pada tahun 2018. Total tato yaitu 1,55, profitabilitas atau ROA 0,09 dan DER 1,24. 2019 total tato 1,60, ROA 0,05 dan DER 1,25. Lalu 2020 total tato 1,50, ROA 0,00 dan DER 1,27. Pada tahun 2021 total tato 1,68, ROA 0,01 dan DER 1,49. Lalu pada tahun 2022 total tato 1,93, ROA 0,01 dan DER 1,62. Next. Lalu di sini ada hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk pada tahun 2018. Total tatonya yaitu 0,99, ROA 0,13, DER 0,16. 2019 total tato 0,94, ROA 0,16, DER 0,17. Pada tahun 2020 total tato 0,68, ROA 0,16, DER 0,84. 2021 total tato 0,89, ROA 0,21 dan DER 0,44. Pada 2022 total tato 0,27, ROA 0,27 dan DER juga 0,27. Kemudian hasil perhitungan faktor struktur modal PT Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018 total tato yaitu sebesar 1,48, ROA 0,11, DER 0,44. 2019 total tato 1,24, ROA 0,09, DER 0,70. 2020 total tato 1,08, ROA 0,04, DER 0,22. 2021 total tato 1,11, ROA 0,07, DER 0,25. Kemudian terakhir 2022 jumlah tato yaitu sebesar 1,23, ROA 0,07, DER 0,27. Sekian hasil perhitungan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada hasil output. Yang pertama ada model summary. Dapat diinterpretasikan, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya adjust R² adalah 0,307. Hal ini berarti 30,7% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen,
yang meliputi total asset turnover atau TATO dan return on asset atau ROA. Sedangkan sisanya 100% dikurang 30,7% sama dengan 69,3% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Next. Selanjutnya di sini ada output berupa ANOVA dan koefisien. Selanjutnya. Dari output sebelumnya dapat diperoleh hasil uji hipotesis 1. Yang pertama yaitu pengaruh total asset turnover atau TATO terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Nilai koefisien regresi variabel aktivitas total asset turnover sebesar 0,220. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif aktivitas total asset turnover terhadap struktur modal. Variabel aktivitas total asset turnover mempunyai T hitung sebesar 1,337 dengan signifikansi sebesar 0,195. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa aktivitas total asset turnover tidak signifikan dalam mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil uji hipotesis 2 dan 3. Hasil uji hipotesis 2, pengaruh return on asset atau ROA terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas return on asset atau ROA sebesar min 3,576. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif profitabilitas return on asset atau ROA terhadap struktur modal variabel profitabilitas return on asset mempunyai T hitung min 2,858 dengan signifikan sebesar 0,009. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa profitabilitas return on asset atau ROA signifikan dalam mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER. Hasil uji hipotesis 3 yaitu pengaruh total asset turnover dan return on asset terhadap struktur modal. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,3110 dengan nilai signifikan 0,007. Nilai signifikan menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Baik, next. Kesimpulannya, struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Lalu ada aktivitas total asset turnover atau TATO berpengaruh negatif terhadap struktur modal jika dilihat dari nilai besarnya, nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas total asset turnover atau TATO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Yang terakhir ada profitabilitas return on asset atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 4. Mungkin cukup dicukupkan untuk presentasi mengenai pengaruh total asset turnover dan return on asset terhadap struktur modal dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.